lebar ukuran bedingannya 1 meter. Tuh dengan luas 1 hektar. 1 hektar. Ini akan dilakukan penanaman itu di bulan 8 besok. Nah ini yang sudah difermentasi karena di bawahnya itu sudah diisi jerami sama kohe kambing. Sama kohe kambing. Oh iya. Tuh jadi tanahnya sudah lihat, gempur ya dalamnya ya, itu ada seperti apa ya? Kayak gitu. Nah itu dalamnya. Karena yang namanya porang itu dia boros, butuh makan yang banyak. Oh. Butuh makan yang luar biasa. Ini jarak 1 meter teh bisa berapa jajaran gitu kan? Tina 1 meter teh 2, terus jarak tanamnya berapa senti? Jadi ini metode 1 meter itu 25 kali 40. 25 jadi, kali 40. Iya, kalau bedengan 1 meter berarti pinggir ke pinggir itu ketemu 4 biji, Pak. 4 biji. 4 biji. Oh. Panjangnya itu 40. Jadi 1 hektar bisa berapa bibit? 1 hektar itu bisa mencapai 40.000. 40.000 kali 1 kilo ya. Kali bisa 40 ton menurutnya. 40 ton. Wah, luar biasa ya. Itu dari umbi ya, belum dari katak itu. 1 kilo nah sabaraha kan? Kalau harga fluktuatif ya. Iya, nah, perlu diketahui. 10.000 ya. Antara bulan 1 sampai bulan 6 itu harga paling kecil itu 5.000. Paling kecil ya. Harga paling kecil. Iya. Mulai dari bulan 6 sampai bulan 11 pascanya panen sekarang itu, ya. Itu lebih dari 10.000. Sok ayeuna 40 ton kali 10.000. Ya. Sakit tuh. Sakit tuh pokoknya. 400 juta ya. Iya. Tina 1 hektar. Tina 1 hektar. Namun 1 kilo. Pak Haji mun 2 tahun aya 5 kilo, 3 kilo. Pangageuna nu ieu teh 1 musim ya Pak Haji ya? Iya 1 kilo ke 1 musim. 1 musim ya 1 tahun. Entah 1 tahun malahnya 8 bulan. 8 bulan. Tuh. Terhitung 1 musim itu 8 bulan. Pilih itu percantan banyak Pak Kiai itu percantan. Musim bisa 1 kilo. Luar biasa kan? Tuh ya, lihat tanahnya tuh. Lalu metode tanam porang itu banyak artikel mengatakan nanam porang itu mesti di bawah naungan. Iya, pohon sengon, jati dan sebagainya. Dina Google teh cenah kudu di naungan wae. Salarsana kumaha kan? Betul. Selama ini kita berkaca ke Jawa Timur. Kayak kita lihat juga videonya ya. Ternyata ada yang dengan naungan dan tanpa naungan. Hasilnya. Iya. Nah, ini yang dengan naungan kan. Ini dengan tanpa malah ini. Nih tanpa naungan kan. Ini tanpa naungan. Kita lihat yang tanpa naungan itu hasilnya kumaha kan? Kita lihat. Nah, ini tahun kemarin yang saya tanam di bulan 12 Desember. Ini luas nggak banyak, cuma 1 hektar. Waduh. Kalau saya katakan dapat sanu lah itu mah. Iya. Gitu. Ini teh tanpa naungan ya. Tanpa naungan. Ini jadi kayak pohon-pohon jadi tegalan loh mah terbuka, tanah terbuka. Kok jadi lebih badak ya? Lebih badak. Kita tanam di ukuran umbi 1 on. 1 on. Setahun bisa seperti ini ya? 1 tahun itu, tapi ini kita sesuai dia dikembalikan lagi ke petani bagaimana ya, cara mengolahnya ya. Betul. Oh, luar biasa. Ini mencapai kemarin kita panen itu di 1 kilo sampai 3,5 kilo. Ada yang 3,5 kilo ya? Iya. 1 musim. Betul. Karena ini perlu perawatan yang ekstra dan sayang dia itu perlu disayang. Lalu makannya juga boros. Bisa lalu hurkinya ya. Ini semua video ini ada di channel Dadi Porang ya, Dadi Porang. Jadi dari hulu ke hilir, dari sampai nanti ada pemanenan atau apa bisa teman-teman milenial terutama bisa buka juga gitu, seperti itu. Nah ini dengan tanpa naungan ya. Tanpa naungan. Kita coba lihat yang dengan naungan ya teman-teman. Satu lagi ya. Dengan naungan itu berarti ada pohon pinggirannya ya, di sela-sela pohon gitu ya. Betul. Nah ini pohon bambu ya. Jadi di Jawa Barat itu berbeda. Ketika kita di lahan terbuka itu batang kecil, kataknya emang sih nggak terlalu banyak ya. Paling banyaknya itu kedua musim itu ada 30-40. Nah lalu perbedaannya di bawah naungan sama lahan terbuka itu sangat jauh berbeda. Bagus tanpa naungan berarti. Bagus tanpa naungan. Jadi dia butuh fotosintesis yang butuh dia cahaya sebenarnya. Yang cukup mungkin ya, nggak terlalu cukup. Panas. Gitu ya. Tepat itu.
Oh jauh ya, tadi ketinggiannya juga yang tanpa naungan lebih tinggi, lebih gede batangnya ya? Kataknya lebih banyak? Kataknya lebih banyak. Nah makanya kenapa tadi saya arahkan suruh bikin bedengan. Jadi kalau kita semeraut nanam kayak gini, Iya. ketika panen katak itu susah ngambilnya itu tuh. Isi dorman pala leungit kan Karena kumaha coba yang kumaha namanya teh, ya, gitu. yang namanya porang itu tidak tegak untuk selamanya. Dia pasca hidupnya aja hanya 7 bulan sampai 8 bulan sudah selesai dia mati. Mati dulu. Mati dulu. Nanti Yang hidup lagi pas iya, musim hujan ya. betul itu. Dorman. Yang ada panennya itu panen katak alias bubil tadi. Nah kayak gitu ya teman-teman. Tuh ini luas juga 1 hektar yang ini. Jadi tidak mengganggu sengon ya Pak ya, jeng-jeng tuh masih duanya masih bisa panen gitu. Cuman mungkin hasilnya tidak akan bagus yang tadi. Nah kalau ini dorman tadi ya. Ini dorman. Nah, ayah si Herang Mencrang ini sah. Ya kebetulan ada Kang Lukas ini. Tuh ayah nu make lekmong deh ya teh saha itu cinggra. Nujuna naonan Kang gitu. Nerangkeun jadi nah itu kok kebon tapi teu aya tatanaman gitu. Melak naon Kang teh ya teh ya. Nu dorman tadi teh ieu nya. Dorman tadi. Coba orang tinggal. Jadi tong hanya unggul carita. Orang mah aya videona ya. Selamat malam nih. Coba lihat. Yang dorman itu seperti apa kita lihat nih. Tuh, marawat juga lu rawat. Aduh reuas ya. Modal ageuna marawat. Itu tah, tuh ngalulaheknya. Tuh, lihat. Nah ini luas tanah nggak banyak Pak, cuma 6 kali 4. 6 kali 4 meter hasil 8 kintal. Iya, Ay, 8 kintal. mantap ya. Mas Hernawan kamari teh enmek. Saya ingin memastikan Pak, untuk tumbuh orang itu yang super itu dari katak atau dari umbi. Itu yang pertama. Nah kita kan ini udah mencoba menanam kurang lebih 1 hektar di Cikopo. Di Cikopo ya. Cikopo. Nah ini tahun kemarin Pak, cuman kita belum tahu ada hasilnya atau belum dipanen. Nah bicara masalah tanam porang, kita mengharapkan ada hasilnya Pak. Nah hasil dari panen ini mudah tidak untuk menjualnya gitu loh. Nah kalau di grup WA saya juga masuk, salah satu masuk di grup porang. Yang Jabar atau yang DPC Pak? Yang apa ya? Yang teknik, orang teknik. Beda lagi Pak. Iya. Berarti belum masuk. Belum masuk saya. Oh iya nanti bisa. Nah itu nanti gimana untuk di Jawa Barat untuk menjualnya? Pangsa pasarnya mungkin ya Pak ya. Pasarnya. Iya. Ya mungkin itu aja Itu Pak. aja dulu ya Pak ya. Ya. Siap. Pak Sugianto. Jadi Pak Sugianto kita tidak serta-merta membuat salah satu acara tanpa ada makna dan tujuan yang tertentu Pak. Halo? Iya, iya. Jadi kita dari timur sampai barat yang sudah di SK-kan sama saya itu berarti sudah sekitar 4 ya, antara Majalengka, Ciamis, Subang, Purwakarta sama Kerawang. Nah, jadi kebutuhan porang itu sangat luar biasa Pak. Bahkan kami secara pribadi datang ke perusahaan kami ya, kecil-kecilan lah usaha kan gitu. Di situ ada 5 perusahaan Pak yang siap kontrak sebenarnya dengan saya. Di situ ada metode dia memberikan satu jaminan DP ataupun satu jaminan kontrak dan dia siap memboyong ke notaris, lalu dia akan membawa kita ke perusahaannya dia. Kenapa saya nggak sanggup dengan hal itu? Karena kiri kanan kami belum siap Pak. Dan saya klarifikasi dari Ciamis sampai ujung baratnya Sukabumi. Untuk tahun hari H ini saya incer dan saya prediksi ada 500 ton, ternyata di lapangan 100 ton juga nggak ada Pak. Itu satu Jawa Barat. Berarti yang namanya porang ini hanya viral di medsos saja Pak. Porang dan porang kan gitu.
Nah makanya kenapa orang Jawa Timur ketakutan sama orang Jawa Barat? Karena saya percaya orang Jawa Barat itu pintar semua, Pak. Pintar. Terutama pintar bikin analisa. Dan kedua, pintar hitung-hitungan. Banyak pertanyaan dan metode yang tidak dilaksanakan. Karena kenapa? Karena hanya pintar menganalisa tanpa melakukan action. Kenapa Jawa Barat kalah sama Jawa Timur? Karena Jawa Timur begitu ada produk lagi tren, dia kejar action. Akhirnya memberikan edukasi, datanglah artikel-artikel yang datang ke Jawa Barat. Nah ini sebenarnya akan potensi itu Jawa Barat punya, Pak. Bahkan kita ditunggu per hari 25 ton yang namanya porang chip seperti kayak gini, min 5 on. Bahkan di sini pun juga saya pernah memberikan satu metode di depan Pak Kadis atau di sana di mana di Ciamis, siapa aja ya? Siapa yang mau komitmen dengan saya secara pribadi? Mangga. Lebih luas saya lebih kuat. Lebih banyak yang tanam. Lebih merdeka berarti Jawara itu orang Jawa Barat. Yuk komitmen dengan saya gitu. Lalu sekitar 2 kintal, 1 ton, 2 ton boleh kami jemput. Harga kita ngikutin. Karena banyak beberapa lah orang yang kita terima tiap hari itu juga ada 13 supplier datang ke gudang kita gitu, baik itu skala besar maupun skala kecil. Saya ditawarin kontrak ya di 5 perusahaan itu, cuman kami belum tanda tangan, Pak, karena posisinya kami belum kuat sama sekali. Kita lihat kiri kanan di situ, Pak. Makanya di sini saya nggak serta merta membuat edukasi riungan kan gitu. Tapi hasilnya nanti tidak ada yang ngambil. Kami tanggung jawab untuk DPW Jawa Barat, gitu. Barangkali mangga, siapa yang mau komitmen dengan saya, silakan ambil notaris. Saya membuktikan akan nanam 10 hektar. Itu saya paling senang. Cukuplah. Ini porang teh ada berapa jenis, Ketua? Tepat. Itu yang persoalan yang kadang kan katanya infonya ada yang Ada jenis yang lain kan? yang mempunyai nilai ekonomisnya. Betul. Karena Siap. kita juga kan kalau sumbernya dari ketua, bibitnya saya pasti itu ekonomisnya tinggi. Nah, kalau orang personal garansi. keplakan di rumah mah orang peporangan asal peporangan mungkin hasilnya tidak maksimal. Betul. Iya. Dengan bapak siapa, Pak? Hardian, Oh iya, di situ ya. Klari, Kerawang. Dari Klari ya? Ya. Rawang itu jauh-jauh jadi Ya. keren neangan porang. Saya kebetulan sahabatnya ketua DPC ini. Oh, Amin, siap. alhamdulillah. Pak Haji. Terus satu lagi ketua tadi juga udah masuk juga dari teman-teman juga. Ternyata sudah bergerak di Karawang juga. Amin, amin. Sudah ada 4 hektar di KIC yang sedang menanam porang. Oh, dari KIC ya, Pak ya? Di Kawasan KIC industri ya? katanya infonya sudah ada nanam 4 hektar. Terus juga tadi ada pabrik Cikampek juga siap menyiapkan lahan juga untuk porang. Iya, iya. Jadi saya pikir nanti kita coba riungan yang memang dari asal Karawang, ayo kita riung di Karawang gitu. Amin, 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 siap. Gitu. Karena supaya kalau memang ini komoditi bisa ekonomis dan bisa nilai tambah, ya saya siap gitu, bareng-bareng aja kita. Tadi saya beberapa kali ada telepon, ya siap gitu, karena sekarang kan modelnya kayak gitu. Ketika lagi musimnya lele KB. Iya. Ketika musim domba KB. Batu akik KB gitu kan. Peporangan kan. Memang kudu gitu nyapanya. Kusuman. Namun kita duluan mah gitu. Artinya kan kita memang pegang kendali gitu. Kita pegang peran lah. Jadi kita bisa manage lah gitu orang ini gitu. Iya. Tidak musim cangkul dulu kan. ya gitu. Lah asal musim kawinnya nyapanya. Musim berangkat. Ada data statistiknya, Pak? Ya mudah-mudahan orang ini bisa manjang gitu. Siap. Nggak kayak musim doang gitu. Amin. Betul. Terus. Itu aja lah nanti Siap. bisa kemana kalau kita udah berproses, kemana nih kita harus ininya. Nah, jalur namanya Siap. biasa ditangkap Pak Pertarasana luar biasa. Mohon ketua. Siap. Pak Ardian, tadi Pak Ardian ada berapa jenis porang itu kan gitu? Iya. Porang itu sebenarnya satu, Pak. Tetap saja abdi bertanya ke orang Jawa Timurnya, saha sih nu ngaranna porang kan gitu. Siapa yang Dan sebenarnya ilus-ilus kan gitu. Iya. Nah kata orang Jawa Timur nih, anu komunikasi jeung sayanya. Jadi porang itu dari siapa? Dari Anda sendiri katanya. Yang punya tanam yang bilang porang itu kan gitu. Jadi saya pun juga bingung.
Saya pernah tanya, Pak, porang ini dari siapa sih sebenarnya yang Asal usulnya gitu. asal usulnya kan gitu. Ngaran porang. Dia jawab simpel, itu dari diri kamu sendiri, katanya porang. Nah, kan gitu kan. Gitu. Jadi lazimnya itu ilis-ilis. Iya. Siapapun yang Keluarga iles ya tetenya. Keluarga ilis. Nah, perlu diketahui di kita itu ada 9, Pak. Waduh. Ada 9 iles-iles. Iles-iles dan iles-iles yang kalau dibelah itu yang putih itu iles-iles ya, itu ada 4 jenis. Dari iles-iles ya, Dari 4 jenis. 4 jenis. Terutama dari batang, Pak, yang kita lihat. Oh, batang. Ada yang hitam warnanya bentol-bentol putih. Oh, hitam betul-betulnya putih di batang. Putih. Oh, iya. Lalu ada yang warna abu-abu. Ada kemerah-merahan. Warnanya putih, tetap iles-iles. Tetap iles-iles. Itu. Ada juga yang serupa dengan kayak gini. Seperti porang ya? Seperti porang percis. Persis apa-apa. Hanya saja daunnya mengecil dan ketiaknya terlalu banyak. Ada wulbilnya nggak? Katak? Nggak ada, nggak ada. Nah, Nggak ada. Ada juga begitu. Ada juga yang polos semu keputih-putihan, Pak. Dibilang abu bukan, hitam bukan, agak keputih-putihan. Itu iles-iles. Yang kalau dibelah itu warnanya apa? putih. Putih. Warnanya. Nah, itu 4 iles-iles. Kalau ini kan warna kuning, Kuning. belah. Lalu Gunakan. di kita itu ada walur. Walur. Hmm. Warna apa walur kalau dibelah? Walur itu sejenis dengan suwek. Suwek. Ya. Batangnya halus sama walur. Iya. Cuman daun agak kebiru-biruan, Pak. Ujung-ujungnya itu Ujung-ujungnya biru. kira-kira. Itu walur. Lalu ada juga suwek. Suwek itu kalau dipegang itu agak kasar, Pak. Si batangnya kasar dan daunnya juga dia lebih boros dan lebih cepat gedenya itu. Lalu terakhir bunga bangkai. Oh, Rafflesia arnoldii, keluarga Amorphopolis oke. Ami sama keluarga Amorphopolis itu. Nah itu lalu bagaimana ciri khas porang? Kalau kami jadi ya black konjack teh gini kan? Nah, ada black konjack. Apa sama nggak dengan porang atau gimana nih yang black konjack? Nah, black konjack sama. Sama seperti porang? Sama seperti porang. Batangnya hitam. Ya. Ada kataknya. ada kataknya. Yang berarti sama saudara kandung ya? Betul. Itu tadi mah tarere sadana. Kalau porang biasa itu kataknya itu ngebendul, Pak. Ya. Bulat. Lain hanya dengan black konjack. Kalau black konjack itu agak bulat tapi dia rata. Rata bulatnya. Rata. Gitu. Kebetulan kita ada di rumah. Ada ya? Ada black Ada konjack. black konjack, ada porang Tadi ya? saya nggak mau buka itu black konjack. Jangan dulu lah. Porang dulu aja nih. Black konjack teh. Lalu ciri khas porang itu seperti apa? Terutama umbinya kalau dibelah warna kuning, Pak. Harus ingat warna baju Golkar. Bendera Golkar kuning. Lalu kedua batangnya ketika halus gitu halus. Lalu ketika beranjak dewasa, ujung daun itu warnanya pink, Pak. Ada pink-pinknya itu. Warna ada pink itu, ada pinknya kan ini juga tuh. Lalu keempat itu ada kataknya ataupun bubil. Nah itu ciri khas porang gitu, Pak. Mungkin begitu, Pak Ardian. Iya. Untuk ininya apa tadi alurnya, alur untuk kalau porangnya bibitnya, jualnya gitu. Oh, alur distribusi mungkin. Nah, Jalur distribusi itu ya, produk gitu ya. sebenarnya di sini mata rantainya mesti sama apa yang tadi saya berkeadilan, karena di situ terutama ada dari pembolang juga ya. Pembolang itu Ada yang jadi pembolang, ada dari petani, ada dari tengkulak, ada pun juga bandar yang bandar sampai pabrik sana. Sampai ekspor. Emang ini mesti berantai, Pak. Taruh umpamanya kalau dari petani beli 5.000 umpamanya kan gitu. Nyampe ke penjual telak itu saya beli itu udah 6.000, Pak. Nyampe lagi ke pengumpul pabrik itu udah 8.000. Barulah datanglah ke kami akan jual ke sana 9.000 gitu. Sebenarnya ini sama saja sih kan gitu. Lagi. Akan tetapi kalau petaninya di sini ada lebih dari 10 ton sampai 20 ton, saya pengen ayam ke pabrik Kang Dadi. Mangga. So, ku abdi diatur begini ke pabrik nak itu, pilih hoyong terang. Tapi ke pengecipan anak itu. Karena kebutuhan porang, Pak, yang namanya pabrik Ambigo itu 56 ton per 2 jam. Waduh. Per 2 jam tuh. Kita nggak main-main kalau di porang nggak. Kita serius, Pak. Kalau nggak serius untuk apa saya disumbang ngarikan orang-orang kayak gini kan gitu, terus abang-abang abdi di Ciamis dugi kak keliling ke Bogor ke Cianjur kan itu
Kalau nggak serius untuk apa nanti di demo rumah saya? Saya ada beberapa kenalan potensi lahan kosong. Siap. Misalnya ada konsep penanaman kemitraan yang tadi misalnya kami siapkan lahan, Ada yang punya lahan, ada yang punya lahan, ada yang punya uang. punya bibit. Jadi saya Pak ini loh lahannya, yang ngurus sama lahan ada. Ada. Tapi kita mungkin terbatas di investasi benih. Ya, iya modal ya. Bagaimana itu aja pola kemitraan bisa berjalan atau tidak? Ya. Betul. Mantap. Betul. Siap. Ya, kita pun juga di sini sebenarnya lagi membuat program, Pak. Saya arahnya rencana, ini baru rencana karena kita pun juga mesti koordinasi juga dengan Dinas Pertanian. Ini nanti kedepannya setelah beres semua saya akan membuka green bank, Pak. Green bank itu deplot 1 DPC itu minimal 3 hektar. 1 DPC itu deplot. Nah, ini green bank ini yang dimana nanti cuma-cuma pemberian dari DPW, Pak. Dipinjam ya, dipinjemin. Dipinjamkan nanti. Umpamanya kalau katak sekarang 1 ton, nanti kembali lagi katak 1 ton nggak masalah. Yang penting kedepannya itu bisa bernambah dengan bisa sirkulasi kan gitu. Ini baru rencana karena kita pun juga sebenarnya nggak perlu saya buka sebenarnya bocoran ini. Ini pun juga lagi diurus-urus saya dengan Pak Bambang sih sebenarnya arah situ Pak gitu. Nanti ke Pak Bambang sama ini aja Pak, sama Pak Imam. Anis, Pak Nono. Ahmad. Pak Ahmad. Oh, nah. Saung porang apa nanti? Saung porang. Oh iya, saya ucapkan juga nih, sorry Pak Ahmad ketinggalan nih. Sebenarnya praktisi yang pertama saya kenal di Wanayasa itu Pak Ahmad nih. Keren ya? Keren. Saya pernah sharing sama beliau. Ini Pak Ahmad ini dahsyat. Bahkan saya meminta izin waktu itu, Pak Ahmad kata saya ini boleh nggak saya unggah ke video kan gitu. Boleh Pak kan gitu. Yang bibit polybag itu ya? Bibit polybag maupun waktu itu bibit umbi. Saya tanya ngetes sama dia kan gitu. Ini punya Pak Ahmad atau punya siapa kan gitu. Pak Ahmad berapa itu polybag? Harganya mahal Pak waktu itu. Berapa? Dia nawarkan ke saya itu 6.000 kalau kita waktu itu. Gitu. Waktu itu iseng-iseng saya setelah sharing kan gitu. Gitu. Ya terima kasih juga Pak Ahmad ya. Insya Allah mudah-mudahan kita tertuju ke suksesan yang akan datang Pak.